Shalom, selamat sore buat kita semua, keluarga online di mana saja. Kali ini saya ingin bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara pribadi. Jadi Tuhan mengizinkan saya mengalami satu penyakit dan saya tidak tahu apa penyakit itu. Tapi yang jelas di bulan September itu ada satu benjolan yang keluar di payudara sebelah kanan. Dan benjolan ini dia tumbuhnya itu cepat sekali. Jadi dalam hitungan bulan itu benjolan itu dia tumbuh sampai sebesar keleren ya. Dan benjolan itu tidak sakit, tapi cukup membuat saya secara manusia khawatir, karena saya coba mencari informasi ke Google dan dari semua informasi yang saya dapat itu banyak sekali menjelaskan bahwa bisa menjurus ke tumor sampai ke kanker. Dan secara manusia semua yang saya lihat dan saya dengar itu membuat saya khawatir. Dan saat itu suami juga tidak ada. Suami sedang keluar kota, pergi ke Manokwari untuk mengajar di sekolah Alkitab Manokwari. Dan saya sama anak-anak yang masih kecil dengan cucu ada di rumah. Dan saya tidak ingin telepon untuk menyampaikan apa yang saya alami, karena tidak mau mengganggu pelayanan suami. Jadi saya ambil itu dalam doa dan saya tidak menceritakan sampai suami kembali. Sampai suami kembali baru saya cerita tentang apa yang saya alami. Saya sampaikan ada benjolan yang tumbuh di payudara dan suami anjurkan supaya saya harus periksa ke dokter dan ada tindakan dari medis. Jadi akhirnya saya periksakan ke puskesmas, dan dari puskesmas saya konsultasi dengan dokter di puskesmas. Saya diarahkan untuk pergi ke rumah sakit umum. Saya dikasih surat pengantar untuk diperiksakan selanjutnya ke dokter beda. Dan puji Tuhan akhirnya pada tanggal 1, kalau tidak salah pada tanggal 1 Oktober saya pergi ke dokter untuk diperiksakan. Tapi sebelum itu, sebelum saya pergi ke dokter di tanggal 29 itu saya mendapatkan satu mimpi, dan saya percaya bahwa mimpi itu dari Tuhan. Di mimpi itu Tuhan memperlihatkan saya bahwa saya ada di tengah-tengah sebuah badai seperti tsunami, ombak yang begitu tinggi. Di dalam mimpi itu saya lihat ke ombak itu, saya lihat ke atas, ombaknya sangat jauh, tinggi ke atas, dan saya lihat ke bawah itu sangat tinggi, dan saya ada di tengah-tengah gelombang yang sangat besar atau ombak yang sangat besar itu. Dan secara mata saya di bawah melihat ke pesisir, ke pinggir pantai, itu sudah mendekati pantai. Dan yang saya pikirkan waktu itu dalam mimpi itu saya akan mati, karena saya dibawa ke pinggir pantai yang penuh dengan batu-batu yang besar. Jadi saya berpikir bahwa kalau ombak hempas saya ke batu-batu itu, yang jelas saya tidak mungkin hidup. Lalu di tengah rasa takut itu, tapi saya tetap berdiri dengan tenang di tengah badai itu. Lalu saya berdoa dalam hati dengan doa yang singkat dan jelas bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya katakan, Tuhan tolong saya. Dan waktu saudara
waktu saya katakan Tuhan tolong saya, itu saya merasakan Tuhan begitu dekat. Saya merasakan Tuhan ada di tengah badai tepat di belakang saya. Tuhan ada di dalam badai itu, Tuhan ada di dalam gelombang itu. Dan saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Dan saudara, apa yang terjadi dalam mimpi itu, tiba-tiba saja saya bukan lagi ada di dalam gelombang itu, tapi saya sudah dihantar oleh gelombang itu dan saya berdiri di pinggir pantai. Saya tiba di pantai itu dengan selamat dan saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan bawa saya sudah tiba di pinggir pantai dan saya jalan ke darat memasuki sebuah kampung. Di situ ada perkampungan dan saya berjalan ke arah kiri. Dan dalam hati saya bahwa saya harus menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya. Dan waktu saya sampaikan, memang ada yang tidak percaya karena mereka katakan tidak mungkin ombak antar kamu sampai tiba di sini. Tapi saya katakan memang benar, secara saya juga tidak percaya, tapi ini yang saya alami. Dan waktu saya sedang bicara dengan orang-orang di situ, saya balik kembali berjalan ke arah di mana tadi saya datang. Dan waktu saya berjalan, saya ketemu dengan ada seorang hamba Tuhan ya. Jadi hamba Tuhan itu yang saya lihat di mimpi itu, saya lihat Bapak Gideon Kawer. Dan saya lihat di situ mereka ada jemaat-jemaat yang sedang basar, ada hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu gembala yang sedang berjualan di situ. Lalu di atas meja itu ada satu roti di dalam piring dan saya rasa sangat lapar, jadi saya ingin sekali roti itu, tapi karena saya tidak punya uang, saya tidak menuju ke jualan itu, tapi saya langsung berjalan menuju ke Bapak Kawer, Bapak Gideon. Dan di situ saya tidak sampaikan kepada beliau bahwa saya ingin makan makanan ya atau roti itu, tapi beliau langsung dengan respon datang dan dia ambil piring yang penuh dengan roti dan dia serahkan kepada saya. Dan kami bicara-bicara, setelah itu saya sadar atau saya bangun dari mimpi. Dan keesokan setelah tanggal 29, jadi saya dapat mimpi itu tanggal 26. Kemudian di tanggal 29 September saya secara manusia saya berpikir bahwa saya tidak boleh bersaksi atau menceritakan apa yang saya alami ke jemaat, karena kalau jemaat tahu bagaimana, jemaat akan datang minta kami sebagai hamba Tuhan berdoa kalau mereka sakit, karena kami hamba Tuhan sendiri pun mengalami kesakitan. Jadi saya berusaha untuk tidak menyampaikan, tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya harus menceritakan. Jadi saya minta tanda dari Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan, sebentar hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kalau dia selesai menyampaikan firman, itu biasanya dia lanjutkan sampai dengan doa penutup. Tapi saya katakan kalau sebentar dia serahkan kepada saya sebelum doa penutup dari firman, itu artinya Tuhan suruh saya sampaikan kepada jemaat dan minta dukungan doa dari jemaat, karena firman Tuhan berkata bahwa kita saling mendoakan. Dan akhirnya saudara, seperti apa yang saya minta sama Tuhan, akhirnya hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang biasanya dia mengakhiri dengan doa, tapi tiba-tiba dia bukan serahkan kepada gembala, tapi dia serahkan sama saya. Dan akhirnya saya ambil alih dan saya percaya bahwa di situ Tuhan suruh saya menyampaikan apa yang saya alami, dan saya cerita kepada jemaat, sekaligus saya minta dukungan doa, sekaligus saya berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong, aku akan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan. Karena saya renungkan kisah tentang Sadrak dan Abednego, Tuhan tidak melepaskan mereka ketika ancaman itu datang. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam dapur api itu dulu, baru mereka melihat kuasa Tuhan di sana. Dan saya percaya apapun yang terjadi, pembelaan Tuhan akan segera datang. Dan saya katakan itu, sampaikan itu kepada jemaat. Dan hari Selasa tanggal 1
saya kembali ke dokter karena dokter minta untuk hari itu saya harus kembali bermalam di rumah sakit karena keesokan harinya pada tanggal 2 nanti di bulan Oktober saya harus operasi. Dan saya katakan kepada dokter, bisakah dokter memberikan saya waktu karena hari ini hari Selasa ada ibadah peluap dan yang melayani itu saya, jadi saya harus laksanakan tugas dulu, pelayanan dulu, baru nanti malamnya saya masuk ke rumah sakit. Dan dokter katakan bisa. Dan akhirnya saya mengambil waktu untuk melayani. Setelah itu malamnya saya kembali ke rumah sakit dan puji Tuhan saya bermalam disuruh puasa. Besoknya tepat jam 2 saya diantar masuk ke ruang operasi. Dan puji Tuhan mungkin saya operasi sekitar 2 sampai hampir 3 jam ada di ruangan operasi. Saya dibius total dan akhirnya keluar dari ruangan operasi dengan benjolan yang sudah dioperasi itu diisi dalam botol dibawa, dan itu akan menjadi sampel untuk dilanjutkan dikirim ke Makassar, diperiksa di laboratorium yang ada di sana. Dan puji Tuhan setelah itu, jadi saya lupa sebelum operasi di tanggal 2 itu saya menghubungi tim 2 dari Solusi TV ya, yang ada di YouTube. Jadi karena saya senang sekali dengar kesaksian-kesaksian yang ada di sana, maka saya tergerak untuk minta dukungan doa dari tim doa yang ada di Solusi TV di YouTube. Dan puji Tuhan mereka respon dengan sangat baik. Mereka suruh saya cerita keluhannya, dan waktu saya sampaikan mereka katakan, ibu ini operasi, ibu tidak akan operasi lagi, ibu akan mengalami kesembuhan total. Dan mereka berkatakan itu dan saya terima itu dengan iman. Saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah bertindak maka tidak ada satu perkara yang mustahil. Saya pegang janji Tuhan, saya mengemani firman Tuhan, dan akhirnya waktu operasi selesai sampelnya dikirim dan dokter katakan ibu tunggu nanti 1 bulan kemudian hasilnya akan keluar. Tapi kemudian puji Tuhan karena tidak sampai 1 bulan hasilnya sudah keluar. Puji Tuhan, waktu saya kontrol kembali ke dokter, dokter katakan kepada saya, ibu selamat, karena di dalam benjolan itu tidak terdapat penyakit apapun. Dan saudara, saat saya dengar apa yang dokter katakan puji Tuhan, dan dokter pegang tangan dengan saya, dan semua itu menjelaskan bahwa Tuhan sudah menyatakan kuasanya yang luar biasa. Dan sampai hari ini jadi yang puji Tuhannya itu mulai dari benjolan itu timbul sampai dengan saya operasi itu saya tidak mengalami kesakitan apapun, tidak ada kesakitan sama sekali. Yang mungkin rasa sakit itu karena saya sudah operasi dan luka operasi itu tunggu waktu pulihnya atau sembuh, itu yang menyebabkan sakit. Tapi selebih daripada itu saya tidak mengalami kesakitan apapun, dan saya tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ketika kita mempercayai dan memperkatakan firman, Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, jangan lupa untuk memperkatakan firman dan renungkan itu siang dan malam. Dan puji Tuhan, firman itu ajaib. Firman itu berkuasa. Firman itu akan terlaksana ketika iman kita, kepercayaan kita bergantung kepada firman itu. Dan firman itu sanggup mengerjakan bagian-bagian yang tidak bisa manusia kerjakan. Dan akhirnya puji Tuhan, saya bisa sembuh secara total. Tuhan itu baik. Dan hari ini saya percaya bukan karena kuat, gagah, kehebatan saya, tapi saya tahu ada Tuhan. Karena di tengah pergumulan kita mencari Tuhan. Di tengah apapun kesulitan yang kita hadapi, kesesakan, Alkitab katakan bahwa kesesakan atau kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan akan melepaskan. Ketika kita belajar untuk bergantung, percaya dan berharap, maka tidak ada satu pergumulan yang berat yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tuhan akan menyelesaikan
ketika kita berharap kepada Tuhan. Jadi itu yang menjadi kesaksian saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan juga bisa memberi motivasi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar atau menonton video ini, supaya Bapak Ibu semua juga bisa bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberkati roti makananmu, bahkan Dia akan menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit, dan Dia akan menolong engkau dan menyertai engkau sampai engkau melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.